Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami 8 ingin mempresentasikan hasil dari pengembangan aplikasi kami yaitu CaterUs, sebuah aplikasi catering untuk mempermudah user dan pemilik catering dengan integrasi yang diotomisasi. Jadi kami beranggotakan 5, saya sendiri Muhammad Haidar Agis dengan NIM 022, kemudian Akfal, Saya Akmal Nasrullah dengan NIM terakhir 432. Lalu saya Dinda Isyariani dengan NIM akhir 088. Saya Arama Kerin Suwarno dengan NIM akhir 444. Saya Sania Fauzia Damara dengan NIM akhir 382. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang technical dari Android Studio beserta penjelasannya. Sekarang kita menjelaskan tentang teknikalnya ataupun codingannya. Untuk yang bertugas silakan. Baik, sebelum masuk pada halaman login, tentunya jika belum punya akun maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Pada file XML ini didesain dengan tampilan halaman registrasi di aplikasi catering. Adapun komponen utamanya, yang pertama ada logo, teks sambutan, form registrasi, ada email, username, dan password, ada tombol register, dan ada frame layout untuk menampilkan profile setup fragmen nantinya. Masuk pada source code di baris pertama hingga 6, terdapat layout utama di mana terdapat koordinator layout sebagai root layout untuk mengatur semua elemen dalam halaman, dan juga terdapat kode Android background color white. Ini nantinya akan menampilkan latar belakang halaman berwarna putih. Lalu masuk pada baris 8 hingga 10, terdapat kontainer untuk format registrasi. Di sini sudah disebutkan ada di Android ID main container. Main container itu merupakan wadah utama untuk semua elemen pada halaman. Ini juga menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal agar elemen tersusun ke bawah. Lalu pada baris 12 sampai 28 ini merupakan bagian header. Bagian ini berisikan logo dan teks selamat datang. Lalu masuk baris 30 sampai 78 ini merupakan form input email username dan juga password. Jadi ini nanti terdapat teks input layout yang digunakan untuk membuat input lebih rapi dengan border, dan juga ada teks input edit text yang berisi input email dengan hint masukan email. Nah, pada password itu memiliki fitur AI icon di mana agar bisa dilihat atau disembunyikan dengan menggunakan kode password to enable sama dengan true. Lalu pada baris 80 hingga 91 terdapat tombol register di mana sudah disebutkan pada kode Android ID BTN register. Ini menggunakan color primary dan teks ini tidak menggunakan huruf kapital karena sudah disetting pada kode Android text all cap sama dengan false. Dan terdapat efek ripple saat ditekan dengan kode F ripple color sama dengan color primary. Kenapa kita menyebut primary? Karena warna utama pada aplikasi yang kita buat berwarna merah. Lalu pada baris 93 hingga 96 terdapat tambahan fragmen, di mana ini akan mengarahkan ke profile setup. Frame layout untuk profile setup ini awalnya kosong dan nanti akan diisi fragmen secara dinamis dari register activity-nya. Lalu pada baris 89 hingga 104 terdapat teks informasi guna menampilkan teks Hungry Let's Continue with This, dan tata letak dari teks tersebut ada pada tengah bawah dengan kode Android Layout Gravity Button Center. Selanjutnya akan dicoba untuk menjalankan aplikasi pada halaman registrasi sendiri. Awal-awal ini mengisi email, username, dan password. Lalu jika sudah klik register, nanti akan diarahkan ke halaman baru di mana merupakan fragmen setup profile yang sudah disetting. Lalu ini kita isi, masukkan alamat dan preferensi makanan yang kita inginkan. Lalu klik simpan. Nah, nanti akan diarahkan untuk ke login yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Setelah kita melakukan registrasi dengan email dan password dan memasukkan username, maka selanjutnya kita sudah bisa masuk dengan username dan password. Di sini tersusun pada halaman login, tersusun atas logo, terus form login yang terdiri dari username dan password, kemudian ada fragmen
forgot password yang nantinya ketika dia lupa bisa dipencet, kemudian bisa memasukkan email dan bisa mereset passwordnya. Kemudian ada tombol login dan tombol register. Semuanya ini disusun dengan linear layout yang berorientasi vertikal agar bisa dari atas ke bawah. Kemudian masuk ke Java-nya di login activity. Nah, di Java login activity ini dimasukkan button login, button register, input user, input password, login view model. Yang login view model ini digunakan untuk menyimpan data yang nantinya agar bisa memasukkan email dan password. Kemudian menggunakan string username, string password, kemudian juga menggunakan tag view forgot password, kemudian juga menggunakan frame layout forgot password container agar kesemuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa digunakan untuk melakukan aktivitas login. Nah, untuk fragmennya, fragmen forgot password, kita juga membuat fragmen baru yaitu forgot password dan juga membuat XML-nya yaitu fragmen forgot password. Kemudian kita desain dengan linear layout dan juga vertikal dengan orientasi vertikal agar tersusun dari atas ke bawah. Dilakukan login dulu. Ini ketika lupa password bisa mengklik forgot password dan melakukan reset password. Nantinya form reset password langsung terkirim ke email. Baik, setelah dapat melakukan login, kita selanjutnya menuju tampilan utama dari aplikasi ini, itu home-nya. Jadi bisa dibuka ke activity menu-nya dulu. Jadi layout utama yang memungkinkan scrolling dengan app bar. Kemudian app bar layout ini bagian dari atas yang berisi teks sambutan pengguna, misalnya Good Morning Haidar, itu menggunakan app bar layout. Yang bawahnya menggunakan frame layout untuk fragmen dari search bar. Bisa dipencet search bar-nya. Jadi ketika kita pencet search bar, nanti ada pop-up dari cari makanan yang mungkin kita bisa cari makanan yang sesuai preferensi kita. Oke, next. Nah, di bawahnya ada sebuah lokasi sama order history yang nantinya itu mengarah ke aktivitas lainnya. Bawahnya ada kategori dan new trending. Memang terlihat seperti fragmen, namun ini bukan fragmen. Saya menggunakan uh, kode yang UI-nya hanya terlihat satu macam. Coba bisa di layout produk, layout list item kategoris yang di bawah XML. Nah, saya hanya mendesain satu saja untuk nantinya bisa list banyak gitu. List satu, item 1, 2, 3, nanti tinggal ganti gambarnya. Sama seperti new trending, di item trending saya juga menggunakan satu UI saja yang nantinya diganti gambarnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Bisa ke atas ke Java. Di sini saya memanggil beberapa mendeklarasi beberapa seperti model kategoris list, model trending list, kategoris adapter, trending adapter, kemudian um, cut view, kemudian image view, search icon, dan fragment status check search bar tadi. Jadi model-model yang bernama model itu untuk menyimpan aktivitasnya yang disimpan di database lokal ke bawah. Dan bagaimana saya melakukan agar uh, list itemnya itu bisa banyak gitu, agak bawah lagi. Nah, yang model kategori list. Di sana ada add new model kategori list airdrawable, itu merupakan untuk mengganti gambar-gambar sesuai preferensi kita, menambahkan list 1, list 2, list 3, yang nantinya otomatis akan terinput di home-nya. Jadi di home nanti saya udah atur
untuk layoutnya seperti ini, lalu tinggal nambahin add new di Java-nya. Kurang lebih seperti itu. Ke bawah, tolong digeser ke bawah. Nah, juga ada show search fragment yang tadinya saya bicarakan, dan juga ada hapus fragment carian yang ketika pop atau dari search bar-nya dipencet lagi itu akan otomatis pop out. Baik, saya akan melanjutkan di halaman order. Jadi di halaman order sendiri, UI-nya seperti ini, dan saya menggunakan constraint layout agar memungkinkan UI lebih fleksibel. Saya juga menggunakan app bar layout dan toolbar untuk mengisi tombol navigasi balik. Saya juga menggunakan method scroll view agar memungkinkan halaman dapat di-scroll. Dan di dalamnya ada linear layout yang memuat informasi pemesanan seperti alamat pengiriman dan estimasi waktu antar. Lalu untuk footernya di sini terdapat button untuk pesan sekarang dan ada fragmen lihat fact yang akan memunculkan beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai pemesanan. Untuk Java-nya sendiri, kami menggunakan toolbar text view, image view, dan material button untuk menampilkan dan mengontrol UI. Kami juga menggunakan set content view, R layout, itu untuk menentukan layout yang digunakan, menyiapkan listener untuk tombol fact dengan btn fact, lalu metode open fragment yang mengganti fragment container dengan fact dialog fragment yang berisi informasi fact. Jadi seperti ini. Lalu untuk Java untuk fragmentnya sendiri yaitu di sini saya membuat 4 kelas Java yaitu fact, fact adapter, fact dialog fragment, dan fact item. Untuk fact-nya sendiri ini untuk fact item ini berguna untuk menyimpan pertanyaan dan jawaban. Lalu untuk fact adapter ini berguna untuk menghubungkan data dengan recycle view. Untuk fact dialog fragment ini untuk menampilkan jawaban seperti ini, jawaban dalam dialog. Dan untuk fact-nya sendiri ini untuk menampilkan daftar pertanyaan menggunakan recycle view. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang pertama, ini ada list item riwayat. Di sini saya menggunakan card view agar tampilannya ada seperti beberapa kartu dengan bayangan dan sudut yang melengkung. Kemudian saya menggunakan linear layout dipakai untuk menyusun teks dan informasi pesanan. Kemudian ada image view untuk menampilkan icon atau logo. Dan ada text view untuk membuat nama menu, harga makanan, jumlah item, status, dan tanggal pesanan. Kemudian ada material button untuk membuat order ulang. Selanjutnya ada fragment review. Di sini adalah layout untuk menulis review makanan. Yang pertama saya menggunakan text view untuk nampilin nama menu yang akan direview. Kemudian saya menggunakan rating bar untuk memberi rating pada menu. Kemudian ada edit text untuk menulis review dan button. Kemudian di sini saya menggunakan history order activity Java. Di sini adalah halaman utama untuk menampilkan riwayat pesanan. Di sini saya menggunakan recycler view yaitu untuk nampilin daftar riwayat pesanan. Kemudian ada view model
untuk mengambil data dari database. Kemudian ada fragment container view untuk menampilkan fragment review, dan swipe to delete yang bisa digeser ke kanan atau ke kiri untuk menghapus pesanan dari riwayat, dan ada click item. Untuk mengklik pesanan nanti akan memunculkan form review. Selanjutnya saya menggunakan history adapter Java. Di sini adalah kelas buat ngatur data yang ditampilkan di recycler view. Review fragment.java. Di sini halaman untuk menampilkan form review setelah user klik salah satu riwayat pesanan. Sekarang saya akan mencoba untuk membuat rating. Nah, di sini pelanggan bisa memberi rating dengan bintang, kemudian komen. Pada saat ulasannya dikirim, maka akan ada notifikasi bahwa review telah disimpan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih kita memiliki 5 fragment dan 5 activity beserta intent setiap activity-nya untuk menghubungkan antar activity. Di widgetnya juga tadi ada di bagian login dan registrasi. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.